Bergabunglah mereka bersama Syekh Asnawi untuk memberontak dengan tekad mengusir penjajah dari bumi pertiwi ini. Walhasil insiden ini memetik amarah pemerintah Belanda sehingga beliau ditangkap dan ditahan oleh penjajah di Tanah Abang, bahkan diasingkan ke Cianjur dengan hukuman lebih dari setahun atas tuduhan melakukan pemberontakan. Namun tekadnya tetap bulat. Selama ditahan dan diasingkan, Syekh Asnawi tetap aktif menyampaikan dakwah dengan mengajarkan syariat Islam kepada masyarakat sekitar dimanapun ia berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, mari kita sejenak meluangkan waktu untuk sedikit mendengarkan cerita wali-wali Allah, dan semoga sebab barokahnya beliau-beliau, kita semua, khususnya para penonton setia channel Holil Hasbi, selalu diberikan kesehatan oleh Allah, semoga selalu dimudahkan dan selalu dilimpah ruahkan rezekinya, berupa harta yang halal dan barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Pada edisi kali ini, kami akan membahas salah satu ulama Banten yang tersohor dengan perjuangannya dalam mengusir penjajah dari bangsa ini. Mungkin nama beliau tak sefamiliar Syekh Nawawi Al-Bantani di pendengaran dengan berbagai investasi berupa karya tulis, kitab yang bisa dikaji hingga kini. Namun sejarah telah membuktikan bahwa berdirinya Masjid Caringin yang masih kokoh sampai sekarang adalah candra di muka perjuangan dakwah Syekh Asnawi bin Syekh Abdurrahman Caringin. Lantas bagaimanakah kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Beliau terlahir dengan nama Tubagus Muhammad Asnawi di Kampung Caringin, Lambuan, Banten, sekitar tahun 1850, dari pasangan Syekh Abdurrahman bin Syekh Afifuddin dan Ratu Sabi'ah atau Robiah, berasal dari keluarga sangat religius tekun dalam beribadah. Bahkan disebutkan, beliau merupakan keturunan dari Sultan Agung Mataram, Raden Fatah. Dalam usia yang sangat belia, 9 tahun, Syekh Asnawi kecil sudah dikirim ayahnya untuk menimba ilmu ke Tanah Suci, Mekah. Di sana beliau bertemu dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, sang mahaguru di Masjidil Haram. Kedekatan beliau dengan sang guru bukanlah atas dasar dilahirkan dari tumpah tanah air yang sama, namun kecerdasan Syekh Asnawi yang begitu memukau membuat Syekh Nawawi tak jemu mengajarkan banyak hal kepadanya. Kecerdasannya terbukti pada usia 9 tahun. Beliau sudah menghafal Al-Quran atas bimbingan ayahandanya. Beliau banyak belajar kepada para ulama Nusantara yang mengajar di Makkah, di antaranya adalah K.H. Abdul Karim asal Tanara dan Syekh Ahmad Khatib Asy-Syambasi. 6 tahun lamanya beliau belajar di Tanah Suci Arab dan dirasa telah mumpuni untuk menjadi duta Islam sebagai penyebar agama. Pulanglah Syekh Asnawi untuk berdakwah di kampung halamannya. Ia mulai mengajar dan mengundang banyak pemuda untuk berguru kepadanya. Tersiarlah nama Syekh Asnawi sebagai ulama tersohor yang pandai dalam berdakwah. Namun sebagai ulama yang hidup pada masa kolonialisme, sudahlah tentu, beliau tak hanya sibuk mengajarkan agama demi menciptakan moral yang berperi kemanusiaan. Beliau turut andil mengangkat senjata, mengobarkan semangat pemuda untuk melawan penjajah kolonial Belanda. Apalagi saat itu seluruh wilayah Banten telah dikuasai penjajah. Beruntung Syekh Asnawi juga memiliki ilmu bela diri, sehingga banyak para jawara-jawara hebat dan sakti yang bisa ditaklukkan oleh beliau dan kemudian menjadi santrinya. Usaha yang dilakukan oleh Syekh Asnawi betul-betul gigih. Belasan tahun ia lakukan tanpa pamrih apapun, membuat simpatik ulama Banten dan pejuang Islam saat itu. Bergabunglah mereka bersama Syekh Asnawi untuk memberontak dengan tekad mengusir penjajah dari bumi pertiwi ini. Walhasil insiden ini memetik amarah pemerintah Belanda, sehingga beliau ditangkap dan ditahan oleh penjajah di Tanah Abang, bahkan diasingkan ke Cianjur dengan hukuman lebih dari setahun atas tuduhan melakukan pemberontakan. Namun tekadnya tetap bulat. Selama ditahan dan diasingkan, Syekh Asnawi tetap aktif menyampaikan dakwah dengan mengajarkan syariat Islam kepada masyarakat sekitar dimanapun ia berada. Akhirnya Syekh Asnawi kembali ke kampungnya. Beliau semakin giat mensiarkan Islam dengan mendirikan sebuah madrasah Masyarikul Anwar dan masjid di Caringin pada tahun 1884. Masjid tersebut bernama Masjid Caringin, yang hingga kini masih berdiri tegak, karena Syekh Asnawi sangat terkenal pamornya sebagai ulama besar dari Kampung Caringin.
Ia pun dikenal pula dengan nama Syekh Asnawi Caringin. Masyarakat memaknai Caringin sebagai kata lain dari beringin. Selain karena kampung asal beliau dari Caringin, nama Caringin juga dijadikan mitos oleh masyarakat setempat, yang sangat pas untuk mengumpamakan sosok Syekh Asnawi, karena telah mengayomi masyarakat layaknya teduhnya pohon beringin, yang mampu melindungi orang yang berteduh di bawahnya dari derasnya guyuran hujan dan teriknya panas mentari. Pada tahun 1937, beliau menghembuskan nafas terakhirnya, namun kisah perjuangannya tak lapuk dimakan masa. Terbukti saat kami menginjakan kaki pada beberapa bulan yang lalu sampai larut malam, makam beliau tetap ramai dengan penziarah yang datang dari segala penjuru. Hanya saja akibat kurangnya perhatian dari berbagai pihak, sehingga kawasan wisata religi yang berbatasan langsung dengan laut lepas terkesan kumuh. Bahkan sudah seharusnya di bagian pesisir pantai untuk dibangun pelingsingan, mengingat debur ombak terus mengikis bagian daratan, sehingga dikhawatirkan menggerus bangunan makam.